Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Dan kita seperti biasa masih membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada. Namun hari ini kita akan membahas sebuah tragedi yang pernah terjadi di Kerajaan Majapahit. Dengan judul di episode ke-45 ini kami memberikan sebuah judul Riwayat Sunda yang berisi kegagalan tindakan Gajah Mada tahun 1357 Masehi atau yang biasa dikenal orang Perang Bubat. Kisah Perang Bubat ini paling jarang dibahas banyak orang karena menceritakan cacat besar dan kesalahan besar Gajah Mada di Majapahit. Namun bagi kami, kisah ini sangat penting karena diduga sesudah kejadian inilah dia berangkat ke Tumyang dan terciptalah sebuah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumyang diawali oleh Perang Bubat. Sesudah kita menceritakan tentang Aditya Warman dalam beberapa seri, kami akan membahas dulu tentang Perang Bubat. Perang Bubat dicatat dalam beberapa sumber tertulis seperti Carita Parahyangan, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana. Perang ini juga dikenal dalam beberapa novel dan karya sastra lainnya yang membahas peristiwa tersebut. Dan juga di dalam buku Muhammad Yamin tentang Gajah Mada yang ditulis di tahun 1950 juga menceritakannya. Dan kami mungkin nanti akan banyak mengutip dari buku Muhammad Yamin yang diterbitkan di tahun 1950. Bagi kami buku ini masih original teman-teman ya, karena masih ejaan lama dan belum ada terkontaminasi dengan perubahan-perubahan bahasa. Karena buku-buku sekarang sudah banyak ditambah dikurangi gitu. Kalau Muhammad Yamin bukunya masih original karena 5 tahun sesudah Indonesia merdeka diterbitkan. Perang Bubat yang juga disebut Pasundan Bubat adalah pertempuran antara bala tentara Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan ibu kota Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Dan untuk kisahnya semua mungkin sudah terlalu banyak ya, di mana ada itu banyak kisahnya, di Google juga ada. Mungkin kami tidak akan terlalu banyak menceritakan kisah-kisahnya, namun kami ingin menceritakan sebuah bait yang terakhir dari kisah Perang Bubat di buku Muhammad Yamin tentang Gajah Mada tahun 1950 ya, dengan bunyinya seperti ini. Kejadian yang di atas menimbulkan perasaan yang kurang baik kepada Gajah Mada karena penganjur itu bertindak khilaf, hendak membawa segala urusan kepada lingkungan persatuan negara. Tingkah lakunya itu menusuk hati rakyat Pasundan dan hati sang mahkota Hayam Wuruk, sehingga semenjak itu sang Prabu bersifat sangat dingin kepada Perdana Menteri yang memang telah berdosa itu. Sebaliknya pula, maka tindakan Raja Reda menjadikan ahli negara Gajah Mada menjadi pelamar pengantin adalah pula suatu tindakan yang jauh daripada bijaksana dan memang suatu keadaan yang kurang pantas gitu. Jadi dia akhirnya diberikan jabatan menjadi pelamar pengantin. Kisah ini sebenarnya sudah kami ceritakan secara singkat pada episode 29 tentang keadaan terakhir Gajah Mada sesudah Perang Bubat. Mungkin teman-teman bisa baca ya, dengarkan di episode 29. Jadi kami mungkin tidak usah terlalu menceritakan, hanya saja ada sebuah kegentingan di sini. Perasaan Hayam Wuruk sudah tidak nyaman. Nah, banyak sejarawan meyakini bahwa setelah Perang Bubat Gajah Mada kehilangan kepercayaan dari istana, terutama dari Hayam Wuruk. Hal ini tidak disebutkan secara eksplisit pada kitab seperti Nagara Kertagama, tapi jejak keheningan terhadap peran Gajah Mada setelah peristiwa itu sangat mencolok. Kejatuhan Gajah Mada sebagian besar terkait dengan kesalahan besar yang dibuatnya dalam Perang Bubat yang merusak reputasi diplomatik Majapahit. Kesombongan dan ambisi yang berlebihan dalam mencoba menaklukkan Sunda melalui pernikahan yang seharusnya damai berubah menjadi bencana besar. Selain itu,
Kebijakan yang keras dan penuh kekuatan yang diterapkan oleh Gajah Mada seringkali membuatnya kehilangan dukungan di kalangan elit Majapahit. Meskipun ia dikenal sangat sakti dan ambisius, kesalahan diplomatik dan taktik yang digunakan dalam perang Bubat memberi dampak buruk terhadap warisan politiknya. Karena itu, meskipun Gajah Mada dikenang sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Majapahit, banyak yang berpendapat bahwa kejatuhannya dimulai setelah peristiwa perang ini, yang akhirnya membawa kerajaan tersebut menuju periode yang lebih sulit. Diduga sesudah inilah dia ada pergi ke Tumihang. Kami sudah jelaskan di episode 29, teman-teman bisa menceritakannya dan mendengar videonya. Gajah Mada menggambarkan bahwa meskipun adalah tokoh yang sangat kuat dan berambisi besar, kesombongan dan kegagalannya dalam menjalani konflik dengan cara bijaksana mengarah pada kejatuhannya. Perang Bubat menjadi titik balik dalam hidupnya, menunjukkan meskipun seorang memiliki kekuatan, kesaktian, keputusan buruk dan ambisi yang tidak terkali dapat menghancurkan segalanya. Beberapa catatan sejarah mengindikasikan setelah Perang Bubat, diduga Gajah Mada mengundurkan diri atau bahkan dicopot dari jabatannya sebagai Mahapati. Walaupun tidak ada sumber sejarah yang eksplisit mencatat keputusan resmi tersebut, beberapa indikasi dalam teks-teks sejarah dan sumber lain menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap Gajah Mada mulai goyah setelah tragedi tersebut. Berikut ada beberapa penjelasan yang kemungkinan pengunduran diri atau pencopotan Gajah Mada. 1. Kejatuhan reputasi Gajah Mada setelah Perang Bubat. Gajah Mada yang sebelumnya sangat dihormati karena kemampuannya menyatukan Nusantara, kini dipandang sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas sebuah tragedi besar yang seharusnya bisa dihindari. Perang Bubat bukan hanya melibatkan kerugian jiwa yang sangat besar dari pihak Sunda, tetapi juga menyebabkan hilangnya wajah Majapahit di mata dunia luar, terutama di kalangan kerajaan-kerajaan tetangga. Kerajaan Sunda yang sangat penting bagi Majapahit pada waktu itu justru menjadi musuh yang merusak citra Majapahit sebagai kerajaan yang mampu menjaga perdamaian. Jadi kalau ada yang bilang bahwa tidak pernah melakukan ekspedisi militer, ya udah baca aja lah ya tentang Perang Bubat ini. 2. Kekalahan politik dan diplomatik. Perang Bubat seharusnya menjadi sebuah pernikahan diplomatik antara Hayam Wuruk dan Putri Sunda, namun berubah menjadi pertempuran darah yang tragis. Bukan hanya menambah musuh baru, tapi perang ini juga mengungkapkan ketidaksiapan Majapahit untuk menghadapi konflik besar. Mulai sejak itulah, Gajah Mada mulai kehilangan pengaruh di kalangan elit Majapahit, terutama setelah kegagalan diplomatik yang besar ini. Pengaruhnya mulai surut dan sejumlah kalangan mungkin mulai mempertanyakan kebijakannya. Yang ketiga, pengunduran diri atau pencopotan. Ada catatan setelah Perang Bubat menunjukkan Gajah Mada mungkin memilih untuk mundur dari jabatannya atau dicopot. Meskipun tidak ada bukti resmi yang mendukung, beberapa sumber sejarah menyebutkan Gajah Mada tidak lagi terlibat dalam pemerintahan Majapahit setelah peristiwa tersebut. Dalam beberapa legenda dan catatan, Gajah Mada memilih untuk mengasingkan diri. Ada yang bilang dia bertapa. Tempat ini juga dikenal sebagai tempat bersejarah bagi pengunduran diri seorang pemimpin yang merasa tidak layak lagi jadi pemimpin. Keempat, kematian yang misterius. Walaupun ada banyak spekulasi tentang kejatuhan Gajah Mada, kematiannya tetap misterius. Beberapa versi mengatakan bahwa ia mengundurkan diri setelah merasa gagal, sementara yang lainnya menyebutkan bahwa ia tidak diangkat lagi sebagai Mahapati oleh Raja setelah Hayam Wuruk, atau bahkan secara tidak langsung diabaikan dalam hal kekuasaan. Tidak ada catatan yang jelas tentang kematian Gajah Mada, yang sebagian besar catatan menyebutkan ia meninggallah dalam keadaan sepi dan tanpa banyak pengakuan. Disinilah diduga legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu terbersit karena semuanya serba misterius.
Kesimpulannya, meskipun tidak ada bukti konkret mengindikasi bahwa Gajah Mada resmi dicopot atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Mahapati, peristiwa Perang Bubat dan akibatnya kemungkinan besar berpengaruh pada pengaruhnya dan dalam pemerintahan Majapahit. Kehilangan reputasi akibat kegagalan diplomatik dan militer tersebut mungkin mengarah pada keputusan mengundurkan diri politik atau diabaikan oleh penguasa Majapahit pada saat itu. Karena akhirnya kematian Gajah Mada tetap misterius, karena di dalam kitab Negara Kertagama dibilang dia sakit, tapi tidak ada acara penguburan apapun, tidak ada. Sebagai seorang Gajah Mada yang begitu besar, masa tidak ada catatan sejarah? Tapi begitulah akhir Perang Bubat. Legenda tewasnya Mahapati Gajah di Tumiang akan menceritakan itu semua. Ikuti terus teman-teman di episode berikut. Tapi ingat, Perang Bubat adalah awal malapetaka dari Gajah Mada. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aduh.